Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana Bismillah, alhamdulillah, wa bi ni'matillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah wa binikmatillah. Di malam hari ini kita masih seraya diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga detik ini malam ini ya kita masih dapat berkumpul, mufasahah, bermuajahah yang tidak lain dan tidak bukan senantiasa menggugurkan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, dengan harapan mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sehingga kita pulang dalam keadaan gugur dosa-dosa kita atau dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah tercurah kariman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai ta'lim, kita baca Fatihah dulu ya, khusus untuk ayahanda daripada Ayono yang sudah meninggal dunia, yang tadi sore meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah, mujizat Fatihah, wa syafaat Fatihah, almarhum senantiasa diterima iman Islamnya serta kebaikan-baikannya dan kuburannya dijadikan wadha riyadul jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang pengajian Maraqih Ubudiyah. Al-Qismul Awal fi Ta'ah, bab yang pertama. Nah, kemarin baru muqaddimahnya, sekarang tentang babnya. Al-Qismul Awal fi Ta'ati, bermula bagian yang pertama menerangkan tentang taat. Jadi ada yang dimaksud taat itu bagaimana taat ya? I'lam anna awamirillahi ta'ala faraidun wa nawafilun. I'lam, ketahuilah, anna awamirillah, bahwasanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu dibagi dua. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Jadi perintah Allah itu dibagi dua, ada yang fardu dan ada yang sunnah. Fardu Rasulullah, yang fardu itu merupakan modal dasar, ya, modal dasar dalam hal apapun, terutama di sini diterangkan fardu Rasulullah wa huwa aslu tijarah. Nah, fardu itu merupakan modal dasar, wa huwa aslu tijarah, modal dasar daripada perdagangan. Ketika kita pengen diibaratkan sebuah modal dasar, ketika kita ingin berniaga, tentunya ada sebuah modal dalam usaha tersebut. Nah, itu dinamakan fardu. Begitu juga perintah Allah, sebelum kita melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka kita wajib melakukan yang fardu. Itu dinamanya rasul mal, namanya modal dasar, pokok dasar. Wabihi tasulud najah, kalau kita punya modal dasar untuk ibadah yang dinamakan fardu, maka kita mendapatkan apa? Najah, keselamatan. Dari apa itu? Minal mahaliki, daripada kehancuran. Ada nggak orang yang melaksanakan ibadah yang wajib hidupnya susah? Ada enggak orang yang melaksanakan ibadah yang wajib hidupnya susah? Ada enggak? Banyak enggak? Banyak. Tapi di sini terangkan wabihi tasulun najah, ketika seseorang
Melakukan hal-hal yang wajib itu pasti mendapatkan keselamatan, minang mahal ini daripada kehancuran. Berarti orang yang ibadah kepada Allah tentunya mendapatkan keuntungan. Pasti tidak akan mendapatkan kehancuran. Tapi kenapa pertanyaannya banyak orang melakukan ibadah sholat, melakukan hal-hal yang fardu, tapi tidak mendapatkan keselamatan. Ya minimal keselamatan di dunia kita. Kenapa? Kan pernah dibahas sholatul musalli al-musalli yunaji rabbah. Orang yang melaksanakan ibadah sholat hakikatnya adalah bermunajat kepada Allah. Berarti kalau ketika bermunajat itu artinya meminta kepada Allah, meminta perkara apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perihal lahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Kalau dia secara hakiki sholatnya khusyuk, maka mendapatkan keselamatan. Itu maksudnya seperti itu. Wan naflu yang kedua, ya perintah Allah adalah sunnah. Apa sunnah? Wahwa di sini merupakan an-naflu huwa rubuh. Sunnah itu adalah laba. Wabihil fauzu, dengan laba itu kita mendapatkan sebuah keuntungan. Kalau Bang Ijen dagang ada modal, dari modal dapat tuh kok bersih atau kotor kalau dapat keuntungan? Bersih. Nah kotor itu namanya laba. Dari laba itu mendapatkan sebuah keuntungan. Begitu juga kita, bagaimana kita mau mendapatkan sebuah keuntungan besar dari Allah kalaulah kita tidak menjalankan akan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibaratkan sebuah ketika kita kerja, kita pengen dapat lemburan yang banyak, dapat bonus dari Allah, tapi sunnahnya kita males, benar gak? Dapat gak keuntungan? Enggak. Nah kalau kita pengen mendapatkan sebuah keuntungan dari Allah, maka jangan hanya menjalankan yang fardu saja, tapi jalankan yang sunnah-sunnahnya Allah. Wah, makanya di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang senantiasa bangun daripada sepertiga malam untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud, mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, dan mukanya itu beda, pasti bercahaya, ada asarnya, bercahaya dan bercahaya, beda sama kita. Banyak kan tidur, bangun kencing, bangun berak, bangun ya aus kan gitu. Nah kenapa? Itu kita nggak dikuatin dengan niat, azamnya. Makanya segala sesuatu diawali dengan azam. Azam itu bukan niat. Azam itu apa artinya? Rencana. Dalam agama Islam sebuah azam aja, rencana aja, hal yang kebaikan mendapatkan pahala. Muhammad, ya Allah, saya azam ya Allah mau tahajud ya Allah. Tidur dulu Muhammad, azam. Kebablasan Muhammad ya kan sampai subuh jam 7 misalkan kan gitu. Aduh kelewat lagi ya Allah. Besok nih kurang tuh azamnya, diniatin lagi azamnya, mau tahajud lagi. Kan kata Ustaz penting pak azam dapat pahala. Lah enggak juga begitu. Masa azam mulu enggak ada pelaksanaannya kan gitu. Walaupun kita mendapatkan pahala. Nah azam itu bisa terwujud lantaran dengan niatan kita yang kuat, ya, dan berharap mutlak sama Allah yang kuat. Contoh, ya Allah saya azam nih, kalau saya mendapatkan rezeki sebesar sekian, ya Allah saya azam, saya akan keluarkan sekian ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Saya berharap mutlak kepada Engkau. Nah makanya di situ di Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah punya rencana usaha, udah serahin semuanya karena Allah. Gitu maksudnya. Nah kembali lagi, orang yang sudah melakukan ibadah sunnah mendapatkan bukan hanya sebuah keuntungan bidarajati, tetapi derajatnya diangkat sama Allah. Tuh. Kita sunnah qabliyah ba'diyah sering kan?
Hah? Sholat sunnah kemudian ba'diyah itu sering kagak kita? Kagak kan? Iya, itu juga kalau di jamaah paling ya, paling berjamaah ya insya Allah ya. Tapi kalau sendiri bisa nggak gitu konsisten? Bisa aja. Tepat waktu aja udah untung kata mama tuh. Tepat waktu aja udah untung. Nah, itu belum untung namanya. Masih melakukan yang pokok dasar. Ya enggak? Kalau sudah untung, udah lakukan fardunya, sunnahnya juga dikerjakan, maka mendapatkan sebuah keuntungan. Itu baru hanya sekedar di tijarah, mendapatkan keselamatan tuh ya. Sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka, telah berkata Allah tabaraka yang telah memberkahi, ayat tuzayada ihsanuhu, berkah itu bertambahnya kebaikannya. Jadi berkah itu apa namanya? Tuzayadu ihsanuhu, bertambahnya kebaikan. Ini ganteng bising aja nih. Ya, jadi berkah itu bertambahnya kebaikan. Walaupun ya kan pernah dibahas, walaupun kita punya uang 10.000 serasa 100 juta, mungkin gak? Mungkin gak? Wah, bener nih akidahnya kemarin tapi punya uang 10.000 jangan 1 juta gede Anda. Punya uang 10.000 berasa 1 juta. Kalau uang 10.000 itu apa mendapatkan keberkahan dari Allah. Bisa kayak gitu gak? Berasa kayak gitu kita? Pernah gak merasa punya uang 10.000 lama-lama nambah itu namanya tazayada ihsanuhu, bertambahnya sebuah kebaikan. Itu namanya berkah. Berarti duit kita nggak pernah kosong. Nah, bagaimana cara memprosesnya biar dapat berkah? Ya, banyu hirup. Kalau kata orang Jawa itu banyu hirup nuruti Gusti Allah. Air kehidupan adalah air keberkahan. Air hidup kehidupan adalah berkah. Maka air keberkahan adalah nuruti Gustinya, nuruti akan perintah Allah. Insya Allah hidupmu bukti. Insya Allah hidup kita cukup. Berarti kalau cukup kan nggak ada kekurangan, benar kagak? Berkah namanya. Saya kok, nah itu kembali kepada kita sendiri. Saya apa yang sudah saya kerjakan, ibadah segala macam, kok nggak ada rasa cukupnya. Nah, kemarin kita bahas ya kan, malam Jumat penyebab rezeki kita saat apa? Dosa-dosa kita. Berarti jawabannya di mana? Di diri kita sendiri, bukan nyalain Allah. Ya, itu penting tuh. Bangun tidur aja kita udah pelotot sama bini, pelotot sama suami. Benar kan? Bangun tidur, baru bangun tidur udah pelotot-pelototan. Gimana rezeki mau lancar ya? Nah, wa ta'ala dan maha tinggi ayat tanazzahu amma la yaliqu bihi fil hadisil qudsi. Wa ta'ala, apa yang maha tinggi, ayat tanazzahu yang tidak berlebih amma dari apa-apa, la yaliqu yang tidak ada berkaitan bihi dengannya. Jadi maha tinggi itu tidak ada berkaitan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud sifat yang maha tinggi. Jadi enggak ada kaitannya ala apapun, cuma Allah aja. Yang sebagaimana fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi. Jadi ini yang kita katakan hadis Nabi, hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Dedek kakak. Ini yaumala yang apa namanya, innama auladukum wa ahlukum fitnah. Sesungguhnya anak dan apa harta kamu fitnah. Apa fitnah? Ujian. Anak begini sabar kagak? Bener kagak? Ini tuh sabar kita. Fitnah itu bukan apa namanya bencana atau tuduhan. Fitnah itu artinya cobaan. Begini anaknya langsung diuji sama Allah. Sabar nggak? Kalau masalah terkena kita, wah kita dosa, bener kagak? Nah, sabar. Cubit sikit, kubis sikit. Nah, ya. Kalau pelototin diam. Nah itu ujian. Jadi anak harta, keluarga kita fitnah, ujian. Ingat sama kita ya. Jadi ketika anak begini, oh ini ujian buat kita.
keluarga begini, ini ujian buat kita. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Anak bisa menjadi ujian, anak bisa menjadi qurratul ayun, yang dilihat enak, dipandang enak. Nah, makanya kita jangan pernah bosan-bosan tuh doain Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Itu bisa dibaca. Insyaallah usul, insyaallah nyambung. Bagaimana belum punya anak? Baca aja itu doa itu. Jangan bosan. Nanti juga punya anak. Nah, hadis qudsi, hadis itu qudsi, ada hadis qudsi, ada hadis ya bukan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi kalamnya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Contohnya pernah dibahas, besok pengajian libur kata saya. Akhirnya Edi ngumumin kepada para jamaah, kan poinnya tuh besok libur. Nah, kata Edi, pada para jamaah besok pengajian kita libur dikarenakan ini. Panjang kagak? Panjang. Nah, perkataan Allah ya kalam. Allah punya sifat apa? Kalam. Berbicara. Nah, Al-Quran nih, mushaf yang Al-Quran yang sering kita baca itu kalamullah bukan? Kalamullah. Nah, itu berarti kan kalamullah. Kalam itu di dalam kitab Nurul Zalam, al-kalam la sawtun, al-kalamu ta'ala laisa biharfin wala sawt. Jadi perkataan Allah tanpa suara, tanpa huruf. Kenapa jadi Al-Quran? Dan kita baca ini kalamullah bukan? Ayo, puyang loh. Ini yang kita baca mushaf ini mushaf Quran ini kalamullah bukan? Kan kalam itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalam itu laisa lahu sautun wala harfun. Perkataan Allah tidak berbentuk suara dan tidak berbentuk huruf. Nah, yang kita baca yang Quran ini berarti makhluk atau bukan? Mushaf. Mushaf Quran ini makhluk bukan? Hah? Makhluk bukan? Yang benar nih, ini ngaji Islam loh, jangan salah tete. Ya, mushaf Quran yang kita baca dari kecil sampai sekarang ini makhluk bukan? Makhluk. Mushaf ya. Kalau kalamnya perkataan Allah itu bukan makhluk, karena perkataan Allah itu qadim, terdahulu, tidak diserupakan dengan suara, tidak diserupakan dengan Al-Quran. Paham ya? Jangan sampai nanti ketika kalam, karena kok firman Allah, perkataan Allah dibakar. Benar. Jadi perkataan Allah itu laisa lahu sautun wala harfun, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Ya cari dia ya Muhammad libur, biasanya Muhammad ya kan, ya ini besok libur. Tahu ini ada suaranya. Ini namanya hadis. Hadis itu apa? Baru. Jadi di dalam kitab Aqidatul Awam sifat 20 nanti kita belajar tuh. Ada hadis, ada qadim, ya ada yang lama, ada yang baru. Nanti agak ngejelimet dikit palanya nanti. Ya, kitab sifat 20. Makanya benar-benar kalau nanti sifat 20 nanti malam Jumat, malam Sabtu kita nanti sifat 20. Nah, jadi Al-Quran kalamullah, kalam perbicaraan Allah itu, al-kalamullah itu ya sifatnya qadim, bukan sifatnya hadis baru. Ya, jadi kalau perkataan Allah tidak bisa diserupakan, tidak ada suaranya dan tidak ada hurufnya. Kalau yang kita sering baca itu namanya mushaf Al-Quran. Ya, ingat ya. Jadi ada kalamullah sama mushaf Al-Quran. Nah, di dalam kitab Nurul Zalam, wal kalam huwa sifatul azaliyah qaimah bidzatihi ta'ala yu'abbiru anha bidamrin mahsusin musamma bil Quran. Nah, perkataan Allah itu sifatnya azali yang tersendiri dengan zatnya.
yang diibaratkan daripada yang dikhususkan daripada zatnya Allah, maka dinamakan dengan Al-Quran. Dinamakan apa? Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran atau Mushaf Quran? Mushaf Quran. Paham ya? Punya nggak? Paham nggak? Nah, lanjut terangi lagi wa bakala bi kalamillahi ta'ala itu sebagaimana Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berbicara Allah kepada siapa? Nabi Musa. Berarti bicaranya Allah seperti kita apa? Seperti kita? Tidak. Kenapa? Fakalamuhu ta'ala laisa biharfin wala sautin. Karena perbicaraan Allah itu tidak ada suara dan tidak ada huruf. Ingat ya, ini paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau paham Qadariyah, Jabariyah, Al-Quran perbicaraan Allah itu ya makhluk. Ya, Al-Quran itu disebut makhluk. Pertanyaannya nanti tanya balik. Ada Al-Quran, ada Mushaf Al-Quran. Ya, perlu diingat ya. Jadi kalau Mushaf Al-Quran ya makhluk. Karena hadis baru ya, baru. Kapan Al-Quran dibukukan? Zamannya siapa? Utsman bin Affan. Nah, apa kata hadis Nabi? Ma taqarraba ilayya mutaqarrabuna bimithli ada'i ma ittaratum alaihim. Tidaklah seseorang hamba yang dekat kepadaku al-mutaqarrabuna bimithli ada'i ma iftaratum alaihim, seperti melaksanakan apa-apa yang telah diperdukan oleh aku alaihim atas mereka. Bahkan sebagaimana kata hadis Nabi, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in min ad-dha'ah ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Dan tidaklah seseorang hamba yang dekat kepadaku bi syai'in dengan sesuatu min ad-dha'ah daripada taat, ahabba aku lebih cinta, ahabba ilayya ia lebih cinta kepadaku mimma dari apa-apa iftaratuhu alaihi, apa-apa dan telah aku wajibkan kepadanya si hamba tersebut. Maksud hadis ini, ketika kita mendekat kepada Allah, maka hal yang harus kita lakukan apa? Melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita suka sepelein enggak? Dipelein enggak? Ya kan? Jadi gimana kita mendekat sama Allah? Kadang-kadang kita nyepelein yang diwajibkan sama Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, wa dakhala tahta hadzal lafdh jami' al-fara'id al-'ain wal kifayah, dan telah masuk tahta hadzal lafz di bawah lafaz ini jami' al-fara'id al-'ain wal kifayah. Nah, yang dimaksud daripada lafaz hadis tersebut, fardu itu terbagi dua ya. Ada fardu 'ain dan fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu 'ain, sesuatu yang kewajiban yang harus kita kerjakan sendiri dan tidak bisa diwakili oleh orang lain, itu nama fardu ain. Puasa diwakili bisa enggak? Salat diwakili bisa enggak? Syahadat diwakili bisa enggak? Kemudian haji diwakili bisa enggak? Bisa. Nah, wal kifayah adalah sesuatu, dan fardu kifayah sesuatu kewajiban ya yang dikerjakan cukup diwakili oleh orang lain, maka gugurlah kewajiban tersebut. Seperti apa? Contoh fardu kifayah seperti apa? Sholat jenazah. Kemudian di antara kampung kita ya minimal 1 kali 40 rumah ya, atau 1 gangan minimal harus ada yang pandai Al-Quran, paham agama. Kalau di lingkungan kita satu pun gak ada yang paham agama, maka semuanya menjadi dosa. Tuh. Wah, beruntung ente tinggal dekat masjid, apalagi ustadznya banyak. Dekat masjid. Makanya kalau punya rumah minimal dekat masjid musola, nggak kebagian dosa banget ya kan. Ini mah udah kita malas ibadah, rajin
rajin ibadah malas ngaji, sama aja madudah latuk balu ya. Ngaji kudu, sholat juga kudu ya. Gimana kita mau ibadah, mau sholat, mau puasa kalau kita kagak tahu ilmunya. Nah, wasumila fara'idul zahira fi'lan kasalah wa zakah wa ghairihima min ibadah wa tarkan kazina wa qatli wa ghairihima min al-mahrumat. Nah, taat itu ada dua taat, ada taat secara zahir, ada taat secara batin. Taat secara zahir melaksanakan tuh di sini dijelaskan, taat secara zahir melakukan apa-apa yang diwajibkan sama Allah. Ya, seperti apa? Sholat, seperti sholat, zakat, ya kan? Wa ghairihima minal ibadah, dan daripada keduanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Itu namanya taat apa? Secara zahir. Wa tarkaz zina, dan meninggalkan hal-hal yang zina. Wal qatl, dan membunuh. Wa ghairihima minal mahrumat, dan daripada keduanya minal mahrumat, dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kita tidak boleh tipani apa tipani, tipu sana sini, enggak kan, jadi orang atau enggak gelar tuti, siapa namanya tuti, apa tuti, tukang tipu. Ya, nah, jadi ada tipani, ada tuti, si ada tuti, apa tuti, tukang tipu, ya itu mahrumat, dilarang dalam agama Islam. Atau tipani, tukang tipu sana sini, jangan juga ya, dilarang. Nah, itu taat secara zahir. Wal batin, dan taat secara batin. Apa taat secara batin? Ka'ilmillahi, seperti mengetahui akan Allah. Tahu kita Allah, bukan hanya tahu secara lisan doang, tapi secara ilmu juga kita tahu ya sifat-sifatnya Allah yang wajib, mustahil, ya kita belajar. Makanya orang yang pertama kali menuntut ilmu itu adalah ilmu tauhid, awaludin ma'rifatu watullah. Pertama kali mendidik agama adalah apa? Mengenal Allah. Nabi Muhammad 13 tahun kurang lebih mengajarkan tentang Allah. Bagaimana Muhammad Hidayah di sini berapa lama? Kan gitu ya. Nah, apa takwa taat secara batin? Wa hubbillah, cinta sama Allah. Nah, kemudian wa tawakkuli alaihi, dan bertawakal sama Allah. Nah, itu takwa taat secara batin namanya. Wal khaufi minhu, dan takut sama Allah. Nah, selama ini kita batin kita, berarti kan taat secara batin nih. Selama ini berpasrah kita, batin itu di mana tempatnya? Batin di hati, cinta sama Allah di sini, tawakal sama Allah di sini, takut sama Allah di sini. Nah, selama ini kita sudah taat batin atau belum? Selama ini nih kita hidup berpuluh-puluh tahun, sudah taat secara batin atau belum? Nah, sekarang ubah tuh ya. Kita hanya melaksanakan taatnya secara zahir, tapi batinnya belum. Nah, bagaimana kita mau mencapai tingkat level yang tinggi ya Islam, sedangkan taatnya hanya sekedar secara zahir, tapi belum taat secara batin ya. Dirubah kita, taat kepada Allah bukan hanya sekedar taat secara zahir, tapi zahir maupun batin. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ay yatahabbabu ilayya bin nawafil. Dan tidaklah hilang seorang hamba yang mendekat kepadaku, ayatahabbabu, yang cinta ilayya kepadaku, bin nawafili, dengan melaksanakan hal-hal yang sunnah. Nah, di sini kita diingatkan jangan mengaku diri kita cinta sama Allah, rindu sama Allah, sedangkan kita belum melaksanakan akan sunnah-sunnah daripada yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ane cinta sama Allah, ane cinta sama Rasulullah. Pertanyaannya, seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasul kita? Kan cinta itu butuh pengorbanan, benar kan? Nah, sekarang pertanyaannya, sudah berapa besar pengorbanan kita kepada Allah?
Hah? Masih jauh. Lihat orang susah aja kita cuek bebe. Bener gak kan? Melihat saudara kita yang belum makan aja kita cuek. Bener gak? Melihat saudara kita susah aja nggak punya duit kita cuek. Bener gak? Apakah itu termasuk rasa cinta sama Allah? Hah? Udah belum kita ke situ? Belum. Makanya irhamu yarhamukumur rahman ma fis samawati wal ardh. Sayangilah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Ketika kamu menyayangi, mencintai yang ada di langit dan di bumi, maka Allah akan cinta kepada kamu. Nah, selama ini kita cuma ngomong cinta, rindu Allah, sayang Allah, Allah Ahad, Allah Esa, tapi kita tidak melaksanakan akan sunnah-sunnah Allah. Yang namanya cinta sama Allah bukan hanya fardu saja dikerjakan, berarti sunnah-sunnah juga kita kerjakan. Ini jidat titik 2, titik 3, ya enggak? Ada titiknya. Belum tentu itu dibilang cinta. Nah, belum tentu. Apalagi jam sekarang ada alatnya loh, mau balap 4 ada alatnya. ada alatnya. Nah, berarti kita belum. Nah, kalau kita pengen mendapatkan mendapatkan rasa cinta kepada Allah, ya, maka lakukanlah hal-hal yang sunnah. Kenapa? Li'anna alladhi yu'addil fardhu qad yaf'aluhu khaufan min al-'uqubati. Karena sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah fardu, ya, melaksanakan fardu qad yaf'aluhu khaufan, sesungguhnya ia melaksanakan fardu itu lantaran takut min al-'uqubati, daripada siksaan. Pertanyaannya, kita ibadah selama ini, ibadah sholat fardu, takut apa karena kebutuhan, apa karena cinta sama Allah? Hah? Butuh apa takut? Kita sholat selama ini kebutuhan, takut, apa cinta sama Allah? Masih takut. Masih takut nggak kita kalau sholat sama Allah? Berarti kalau kita masih takut sama Allah karena sholatnya, berarti kita belum cinta sama Allah. Kalau masih takut, berarti udah ikhlas belum ibadahnya? Belum. Bisa nggak kita rubah kayak gitu? Jadi ini ngaji benar-benar lahir batin digambar kita ini. Ya. Kita ibadah sholat selama ini karena takut akan siksaan. Berarti sholatnya kita udah ikhlas atau belum? Diterima nggak tuh? Terima. Insya Allah diterima sholatnya ya. Allah ya. Insya Allah diterima ya. Husnuzon aja diterima. Bagaimana Ustaz? Caranya sholat kita diterima dan diterima. Lihat kehidupan kita sehari-hari. Kalau sholat kita diterima nggak diterima, dari sholat ini orang tadinya mulutnya tajam kalau ngomong pelan. Ini orang tadinya syukurnya kurang, bersyukurnya kencang. Nah, ini orang tadinya banyak ngomong, nggak banyak ngomong. Nah, ini orang tadinya nggak banyak ibah, habis sholat rajin, nggak banyak ibah. Nah, itu cirinya. Pertanyaannya, itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya, tinggal ke diri kita sendiri. Nah, wa mu'addin nawafilu ya yaf'aluha illa izara lil khidmah. Dan orang yang melaksanakan ibadah sunnah tidaklah ia mengerjakan daripada sunnah illa kecuali izara lil khidmah, untuk mendapatkan khidmah, mendapatkan sebuah khidmah, pelayanan kepada Allah. Berarti orang yang melayani, contohnya lah, ketika kita melayani seorang atasan kita totalitas atau setengah-setengah? Totalitas. Ketika kita berkhidmat kepada Allah, beribadah kepada Allah, setengah-setengah apa total?
total. Berarti jangan setengah-setengah ibadahnya kita. Berarti kita ini kita ibadah gimana? Setengah ibadah. Ya, berarti digambaran buat kita, ya, bukan buat siapa, buat saya juga digambar ini, ya. Dan ngaku cinta sama Allah, ngaku beriman kalau cuma hanya dan melaksanakan ibadah yang fardu, tapi kerjakan juga fardu maupun sunnah. Ya, sunnah bukan hanya ibadah aja, kegiatan seharian kita makan, Rasulullah ngajarin tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, benar nggak? Buru-buru Ustaz, dua-duanya masukin. Kalau dua-duanya masukin gimana? Jatuh nggak? Jatuh. Itulah al-ajalatu minasyaiton. Perkara berburu-buru itu merupakan pekerjaan daripada syaitan. Jadi hal apapun yang kita kerjakan, janganlah kita terburu-buru. Slow motion, santai tapi pasti. Maksudnya seperti itu. Nah, falidzalika maka yang demikian itu juzia bil mahabbatil lati hiya ghayatul matlubi may yataqarrabu bi khidmati. Maka yang demikian orang yang senantiasa melaksanakan daripada sunnah-sunnah Allah dan Rasulnya Rasulullah dengan rasa cinta, maka diberikan sebuah pahala bil mahabbah dengan rasa cinta, dan dia akan mendapatkan puncak yang sangat tinggi. Lantaran apa? Dia dekat dengan Allah. Nah, itu namanya apa? Sebuah keuntungan. Jadi orang yang melaksanakan sunnah, ya, itu bakal mendapatkan sebuah keuntungan. Paham nggak? Yang di bab awal ya, dengan mengangkat derajat. Beda deh orang yang malamnya molor sama orang yang malamnya kagak molor. Beda derajatnya nanti di dunia beda, di akhirat juga beda insya Allah. Beda aja, ini mah beda. Tapi kalau banyak yang molor di dunia, besok juga molor lagi lu. Ya, berarti emang kurang tidur kata Edi, emang kurang tidur 9 bulan dalam perut kan kata Edi gitu ya. Ya enggak? Berarti kita ini berarti banyak kan molor. Coba deh dipikirin, bangun tidur pagi subuh misalnya, jam 3 jam 4. Nah, terus aktivitas kita banyakkan santai apa kagak? Santai. Berarti hidup itu mungkin apa? Ibadah mungkin mati. Berarti sholat. Bener kagak? Berarti di situ kita mati. Tapi kenapa masih santai? Karena apa? Hati dan pikiran kita inilah yang sering diisi dengan hal-hal yang duniawi, sehingga diri kita terhijab antara kita dengan Allah, sehingga kita lupa akan hakikatnya ketika kita diciptakan oleh Allah di alam dunia seperti ini. Padahal kita diciptakan buat ibadah. Jadi itu beda tuh ya. Nah, wal muradu bin nawafil, dan dimaksud dengan sunnah hiya an-nafilul waqi'ati mimman ada'il faraidi. Yang dimaksud dengan sunnah adalah sesuatu yang terjadi mimman daripada orang ada'il fardhi yang telah melaksanakan ibadah salat fardu. La mimman taraka syai'an minha, dan tidak daripada seseorang yang meninggalkan sesuatu daripada fardu. Maksudnya apa? Sunnah tidak akan bisa mendapatkan nilai ibadah, nilai pahala kalaulah kewajiban itu ditinggalkan. Begitu juga kita melaksanakan sunnah tapi fardu tidak kita kerjakan, maka juga tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya seperti itu. Nah, lama qala ba'dul akabir, sebagaimana ulama-ulama yang besar berpendapat, man syaghalahu fardu 'anil nafil fa huwa ma'dzur. Barang siapa yang disibukkan dengan fardu, ya, kemudian anil nafli daripada sunnah-sunnahnya, fahuwa ma'dur, maka ia dimaafkan. Nah, lebih baik tuh kita melaksanakan ibadah wajib yang fardu kita kerjakan, tapi kita tidak mengerjakan daripada sunnah, fahuwa ma'dur, maka ia dimaafkan. Mari kalau kita cuma sholat wajibnya saja, tidak melaksanakan sholat qabliyah dan ba'diyah, ma'dur, dimaafkan daripada tidak sama sekali. Wa man sagharahan nafli 'anil fard
fahuwa maghrur. Dan barang siapa yang disibukkan dengan yang sunnah-sunnah dan dia meninggalkan yang fardu, fahuwa ma'zur, maka ia tertipu. Pengen dapat bonus keuntungan besar, modalnya kagak ada, bisa? Enggak bisa. Kalau saya bisa, kalau saya usaha nggak pernah pakai modal. Saya usaha nggak pernah pakai modalnya doa. Modalnya doa itu sebagian daripada modal, ya. Jadi doa itu sebagian daripada modal. Maka Allah akan menurunkan orang-orang yang terbaik dari yang terbaik untuk menjadi modal kita. Itu seperti itu. Nah, faida ahbabtuhu. Nah, kalaulah Allah sudah cinta kepada hambanya, melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, alhartu hubbiya lahu ba'da taqarrubi ilayya bima dzukira. Aku akan menampakkan rasa kecintaannya kepada hamba tersebut jikalau ia melaksanakan apa-apa yang telah aku sebut, seperti melaksanakan fardu dan sunnah. Beda ini. Kalau kita pengen dicintai sama Allah, mendapatkan ridho sama Allah, maka lakukanlah yang wajib dan yang sunnah. Jangan lagi begini aja laksanain sunnah. Habis susah nih gua nih, lagi ada masalah, gua sunnah gua uber. Kalau bisa kagak tidur gua. Iya, udah dikabul lupa gua. Jangan begitu kita ya. Jangan ya. Terus lanjutin kerjain istiqomah. Itu yang dicintai sama Allah. Ciri orang yang udah dicintai sama Allah ridho kepadanya ketika ia menginginkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dia, Allah kabulkan secepat mungkin. Tuh. Jadi ketika saya ziarah ke Mama Abah Cucun, orang yang mendapatkan ridhonya Allah, cirinya adalah ketika ia mengucapkan segala sesuatu, apapun yang ia butuhkan di dalam hatinya, itu akan menjadi realisasi dan menjadi kenyataan. Itu merupakan wujud rasa cinta Allah dan ridho kepada hamba-hambanya. Berarti kita harus kejar tuh cintanya Allah dan ridhonya Allah dengan melaksanakan apa yang wajib maupun sunnah. Tuh, modalnya dia, modal dasarnya wajib, sunnahnya itu sebuah keuntungan. Tuh ya. Nah, bahkan kata Nabi, kalau Allah udah cinta, masya Allah nih, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran daripada hambanya, wa basarul ladzi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatan daripada penglihatan hambanya, wa lisanuhul ladzi yantiqu bihi, dan aku akan menjadi lidah ketika ia berbicara hambanya. Kemudian apalagi, wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya ketika ia memegangnya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya ketika ia berjalan. Ketika orang sudah dicintai sama Allah, Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Enak agak? Pertanyaannya, kita sampai kapan bisa mencapai seperti itu? Apa yang dilihat sama Allah basirah. Apa yang didengar, Allah mendengar semuanya. Apa yang kita tangan pegang, Allah yang pegang semuanya. Berarti innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Enak kayak gitu? Bakal pusing gak kayak gitu? Walaupun nggak ada duit, tapi gak bakal pusing. Kenapa? Allah udah cinta. Kalau udah cinta mah enak gak? Maksudnya apa kayak begitu? Bukan berarti Allah ini mata Allah. Bukan seperti itu ya. Maksudnya apa kata Imam Nawawi Syanawal Badari, kuntu hafidhu a'dha'ihi, sesungguhnya aku telah menjaga anggota daripada tubuhnya.
wa hamihi ajra'ihi ayataharraka bi ghairi ridha'i, dan aku menjaga perasaannya ketika ia bergerak tanpa ridhoku. Jadi ketika ia ingin mengerjakan hal-hal yang enggak ridho, hal-hal yang maksiat, dijaga sama Allah. Itu maksudnya Allah jadikan pendengarannya, Allah jadikan penglihatannya, Allah jadikan ucapannya, Allah jadikan tangannya, Allah jadikan kakinya. Maksudnya menjaga dirinya, hambanya itu untuk hal-hal yang terhindar daripada maksiat. Bahkan dijaga perasaannya, nggak mau nih hambaku tercinta hatinya tersakiti, nggak mau nih hambanya hatinya galau. Selama ini kan kalau kita galau kan, ya Allah, gimana nih Allah? Tapi hati kita udah dijaga belum sama Allah nih? Hati kita nih, perasaan kita nih selama ini nih, puluhan tahun kita hidup, udah dijaga belum perasaan kita sama Allah? Nah, Maroki Budia ini belajar agar ibadah kita lebih rapi, ya, agar kita lebih dekat dengan Allah secara hakiki. Kemudian apa yang dimaksud dengan aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangannya, kakinya? Wa huwa annahu wa ayaskuna bi ghairi ta'ati, diamnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah taat. Jadi yang tadinya tukang ngobrol, tukang gosip, tukang ghibah, ya, ketika Allah udah ridho, Allah bersamanya, menjadi pendengarannya, penglihatannya, segala macam, dia banyak diam. Selama ini kita bagaimana? Si Anu begini loh, sholat, zikir malam lanjut, puasa lanjut. Si Anu begini, si B begini. Berarti belum tuh, Allah belum menjadikan cinta kepada diri kita. Berarti makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang yakin akan adanya hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik-baik, aw liyasmut, atau banyak diam. Ngapain kita ngobrolin yang enggak, mendingan berkata yang baik-baik. Bolehlah kita membicarakan hal yang negatif seperti pemerintah dibicarakan jelek-jelek kan? Ya, boleh nggak? Boleh kalau untuk membangun, tapi jangan berkesinambungan, gosip dulu gitu kan? Nah, itu juga nggak boleh ya. Wala yataladdadu wala yataladdad illa bitilawati kitabihi. Sebelum itu wala yanzuru illa fi ajaibi malakuti, dan tidaklah ia melihat illa kecuali fi ajaibi malakuti, akan keajaiban kerajaan aku. Jadi orang yang sudah menjadi pendengarannya pendengaran Allah, penglihatan Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah, ya, pembicaraan Allah, tidaklah ia mendapatkan, maksud tidaklah ia melihat akan kebesaran keagungan Allah. Nah, selama ini kita sudah merasakan belum, melihat belum kebesaran keagungan Allah? Ayo. Tapi apakah hanya melihat saja tapi tidak diimani? Kalau sudah melihat kebesaran keagungan Allah, berarti kan Allah itu ada, yakin kita. Tapi kenapa kita masih mengeluh dan tidak bersyukur? Benar? Di mana melihat kebesaran keagungan Allahnya? Ya. Ini gambaran kalau diri kita masing-masing. Wala yanzuru, dan tidaklah yang melihat, kamu melihat illa fi ajaibi, kecuali daripada keajaiban malakuti, akan kerajaan aku. Lihat tuh langit tanpa tiang, bintang di atas nggak ada yang ngalihin, kagak jatuh. Bulan di mana, ya nggak, matahari, ya nggak, gunung tuh, Masya Allah, itu kebesaran Allah. Bukan hanya itu aja, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan di antara kita berpasang-pasangan.
ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada putih, ada hitam, ada laki, ada perempuan. Coba kalau ada perempuan, Mamat, Mak Yogi, aduh, enak aja. Masya Allah. Kan gitu, ya enak perasaan gitu. Makanya saking enaknya mau pengen nambah katanya gitu teh. Masya Allah. Iya. Ya, jadi itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti kalau kita tahu istri dan suami itu tanda-tanda kebesaran Allah, kenapa kita rumah tangga kita sering berantem? Kenapa? Ya kan? Kenapa dalam rumah tangga kita itu sering cekcok, nggak ada rasa syukur segala macam? Nah, kalau kita tahu istri kita, suami kita itu adalah kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, maka ya Allah, indahnya istri saya, Allah cantik ya Allah, ini karena Engkau ya Allah. Ketika saya menyakiti istri saya ataupun sebaliknya menyakiti suami saya, maka pada hakikatnya menyakiti akan kebesaran keagungan Engkau ya Allah. Kau udah ngaji ke situ, ingat ke situ, mau kita nggak bakal berantem dulu rumah tangga. Bersyukur enak, itu bisa nggak pelan-pelan ya. Nah, bukan hanya itu saja ini maksud dengan pendengaran aku, kata Allah ya. Wala yataraddadu illa bi tilawati kitabi. Dia tidak merasakan melainkan kelezatan daripada apa yang baca mengenai kitab Allah akan Al-Qur'an. Jadi ketika ia membacakan Al-Qur'an, sebuah surat atau Al-Qur'an ya kan, itu merasakan merasakan kelezatan daripada yang ia baca. Nikmat banget baca Quran ya Allah. Ada selama ini kita baca Al-Quran merasakan bagaimana? Hah? Kita baca Al-Quran nih selama ini lezat atau belum? Ayo. Belum. Nah, berarti kesalahannya di mana? Diri kita. Wala yanasa illa bimunajati, dan merasa hina illa bimunajati, kecuali dengan bermunajat kepada Allah. Nah, jadi yang merasa pendengarannya, merasa tangannya, berjalannya, kita ini merasa hina gitu sama Allah. Memang nggak ada bisa apa-apa, nggak ada daya dan upaya. Jadi nanti kalau sudah kita merasa seperti itu, merasa hina dengan Allah, kepada Allah, Allah yang akan menjadi pendengarannya, Allah yang akan menjadi penglihatannya, Allah yang akan menjadi tangannya, Allah yang akan menjadi kakinya, Allah yang akan menjadi pembicaraannya. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Nah, wala yamudda yadahu illa bima fihi ridai, dan tidaklah menjulurkan akan tangannya ya bima fihi ridai, ya maksud tangannya Allah itu tidaklah kita menjulurkan, Allah itu menjulurkan sebuah tangannya bima fihi pada apa fihi pada hambanya ridai, kecuali Allah ridho. Nanti kalau Allah sudah menjadi tangannya, tangan kita seakan-akan tangannya Allah, maksud seperti itu, Allah itu hakikatnya ridho. Jadi apa yang kita minta Allah ridho, apa yang kita beri Allah ridho, Allah ridho, pasti dikasih. Nah itu tadi yang dibahas ya, ciri orang yang ridho, Allah cintai. Ketika ia meminta kepada Allah, Allah ridhoin, Allah kabulin. Nah itu kembali ke diri kita sendiri, ibadahnya karena apa? Ya, bagaimana? Ibadah karena dunia aja, kalau 40 hari 40 malam ya kan, pasti dikasih sama Allah. Ada asarnya, ada bekasnya, pasti dikasih. Cuma buat dikasihnya ada yang cash, ada yang termin lama, payment 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, macam-macam. Ada yang 1 hari cash and carry, berarti Allah dari itu. Nah, bagaimana nih? Berarti kalau kita pengen mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah dari bangun tidur maupun tidur, cari bagaimana Allah biar cinta, caranya sama kita. Cari bagaimana caranya biar Allah ridho kepada kita.
bangun tidur, nih bangun tidur kita suka, apakah kita pernah berpikir mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah? Hah? Oh, sholat Allah. Terus pergi kerja, bawa rokok setengah bungkus. Habis rokok setengah bungkus, aduh gimana caranya gue beli rokok lagi nih? Enggak, nyari duit, nggak ketemu nyari duit. Emang itu hilang dicari-cari. Gimana ini? Nah, aduh, Allah. Berarti udah santai, tenang. Allah dari itu, walaupun kita modal kerja setengah bungkus, ya, Allah ridho, nanti Allah ganti tuh, ditambah rezeki kita. Makanya ketika mau tidur, ya, usahakan hidupan kita 1/24 jam, cari ridhonya Allah, cari cintanya Allah. Bagaimana caranya? Terserah. Pikiran jangan suzon, hati jangan iri, segala macam penyakitan. Ibadah lillah karena Allah, jangan karena yang lain. Insya Allah Allah cinta, Allah ridho. Jadi ini ngebenerin ibadah kita biar benar ibadah kepada Gusti Allah. Jangan ke yang lain. Kalau udah Allah dari ridho, Allah cinta, nikmat benar-benar nikmat. Wala yamshi birijlihi illa fi ta'ati, dan tidaklah dia berjalan dengan kakinya, maksudnya kata hadis ini, illa fi ta'ati, kecuali dengan taat kepada Allah. Ketika Allah menjadikan kakinya hambanya ini, kakinya hamba menjadi seakan-akan kakinya Allah jaga nih kakinya, tidak lain dan tidak bukan buat taat sama Allah jaga kakinya dari hal-hal yang maksiat. Allah gerakin kakinya buat ngaji, Allah gerakin kakinya buat ibadah, Allah gerakin kakinya buat yang hal-hal yang baik. Tuh, Ustaz, berarti kaki saya nggak ngaji, nggak ibadah, Allah belum ridho. Ingat, berarti pertanyaannya, jawabannya ada di mana? Di kita sendiri. Dari sini yang bertanya. Dari sini yang bertanya. Begini. Hah? Gimana? Iya, kan Allah, inna awamirillahi ta'ala, sesungguhnya perintah Allah itu ada yang wajib maupun sunnah. Nah, titah daripada guru, misalkan guru nih kamu puasa, perintah bukan? Perintah. Nah, ketika guru merintahkan sholat sunnah kan, nanti dapat laba, dapat keuntungan nggak? Dapat nggak? Dapat hasil tidak? Dapat. Nah, tinggal dirubah tuh ketika titah guru. Oh, ini kita tahu ketika kita mengamalkan suatu amalan pasti ada manfaatnya, pasti ada barokahnya, ya enggak? Ada keistimewaannya buat ini. Tapi itu di nomor 100. Jangan diprioritaskan lantaran kebutuhan duniawi kita, itu dihilangkan. Sehingga ketika kita sudah menghilangkan hal seperti itu, ibadahnya karena Allah akan memberikan sebuah keuntungan dan Allah akan ridho dan cinta. Bisa nggak kita seperti itu? Insyaallah. Ya, caranya seperti itu. Jadi memang manusia itu harus ditah dulu, dipaksain dulu. Ya, ketika sudah biasa maka dipaksain maka akan terbiasa. Makanya bisa karena walau biasa dan terbiasa. Kita biasanya mirip kayaknya 1000 nggak cukup nih, nggak biasa. Dipaksain sama guru 7 hari, 3 hari, 40 hari, ini bisa terbiasa.
belum dikabul, jangan putus dulu, kan dibiasain dulu, benar gak kan? Nanti wal fauz, nanti kan kita bukan cari apa, cari keuntungan kan, cari ridhonya Allah dulu, cari cintanya Allah dulu. Nanti kalau Allah udah cinta, Allah udah ridho, Allah kasih keuntungan. Jadi apapun yang kita inginkan cepat diijabah sama Allah. Maksudnya seperti itu. Paham ya? Berarti ketika saat ini, detik ini kita rubah pola pikir kita, hati kita, ibadah kita tidak lain tidak bukan karena Allah, bukan karena kita takut siksaan, bukan kita takutkan, bukan kita karena pengen keuntungan, hajat-hajat kita dikabul, bukan, tapi kan kita mencari ridha Allah dan cintanya Allah. Ya, kalau misalkan nih dianalogikan, Mamat sini, siapa yang manggil tuh? Bini gue. Ini nih orang yang gue tunggu-tunggu, yang gue cintai. Kita datangnya cepat apa lambat? Cepat apa lambat? Cepat. Manusia yang kita datangin. Nah, ketika kita dipanggil sama Allah, cepat apa lambat? Enggak. Nah, hayya 'alas shalah, ayo doa dulu. Hayya 'alal falah. Enggak ada Allah dan di dalam azan itu kan kita disuruh, kamu mau duduk, kamu mau pengen bahagia, sini datang kata Allah. Sholat dulu, sholat. As-soal musalli yunaji rabbah. Orang yang sholat bermudah sama Allah. Hayya 'alal falah, pasti gua kasih keuntungan, kemenangan, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Nanti pertanyaan besar lagi, udah sholat Ustaz, cikiran banyak. Nah, sholatnya bagaimana? Karena siapa? Betul kan? Nah, kita udah ngaji, dirubah tuh niat. Hayya 'alas shalah. Kan orang yang beriman sama Allah ketika dipanggil disebut namanya Allah, zadatul imanan, hatinya bergetar. Allah. Hayya 'alal falah. Buru-buru ini, ya kan? Tapi itu secara afdol, ya. Kalau secara fikih orang sholat ada waktunya 5, ya. Ada afdol, jawaz, karahat, kemudian haram, ya. Ada 5, ya. Ada afdol, pas hayal sholat, hayal falah, nggak ada kegiatan sama sekali, ya sholat kita, ya kan? Masih ada kegiatan, udah dizawaz waktunya, waktu jawaz diundur setengah jam, karena boleh itu dalam fikih. Diundur lagi, waktunya mau dibenci, ya kan? Jam 2:30, ya kan? Mau diundur lagi, udah mau asar, zuhur misalkan. Nah itu waktu makrumat, ya, waktu yang haramkan. Jadi boleh mengundur waktu sholat, tapi yang paling afdol itu jangan mundur. Paham ya? Kan kita mau ngejar ridho Allah, kita mau ngejar cinta Allah. Gimana kita mau diridhoin Allah, cinta Allah, dipanggil sama Allah saja. Mat, ya, panggil Pak Bos. SK turun nih, ya kan, cair nih, ya kan. Buru-buru aja. Ayo, sholat, bos gua dulu. Bos gua dulu, itu belakangan. Itu kalau nggak tauhid nggak kena itu. Ya, Allah. Sholat. Bos manggil, kamu lama apa dipanggil saya? Pak Bos, saya dipanggil, saya disuruh melaksanakan kewajiban saya dulu, Bos. Apa? Sholat, Bos. Masya Allah, kamu sholat dulu ya. Mari kamu mendahulukan panggilan sang pencipta dibandingkan sama saya. Iya, Bos, karena Bos yang menciptakan, ada yang sang pencipta sama Allah, Bos. Berani nggak jadi begitu? Nggak berani. Kamu selama satu pelek kan? Nggak berani gitu. Allah didoain nanti. Ya, aduh.
Apa tuh? Itu kan masalah hakikat cinta ya. Hakikat cinta Allah itu kan, kita itu hakikat cinta itu kan pengorbanan. Bagaimana kita sebagai hamba itu harus berkorban gitu dengan sholat, ya melakukan kewajiban yang fardu gitu, sunnah. Nah, ketika Allah sudah ridho kan Allah juga berfirman kan, nggak akan sempurna iman seorang hamba gitu jika tidak dikasih dengan ujian cobaan gitu kan. Nah, kan ujian cobaan itu salah satu bentuk ridhonya Allah, kecintaan Allah gitu, terhadap kita gitu. Sedangkan tanpa kita sadari, kita dikasih waktu untuk sholat aja itu kan sudah termasuk rahmat dari Allah gitu kan. Nah, pertanyaannya, ketika kita nggak sadar bahwa ujian itu adalah salah satu ridho Allah, rahmat Allah, bagaimana cara kita menguatkan diri gitu, bahwa semakin kita semakin dalam cinta kita terhadap Allah, semakin cobaannya itu semakin dahsyat gitu. Maksudnya bagaimana caranya biar hati kita itu sebagai manusia kan berubah-ubah gitu, biar diyakinin aja gitu, jadi hatinya itu yakin tetap gitu. Jadi kan terkadang lagi kan bagaimana biar cinta dan keyakinan sama Allah itu bertahan. Karena terkadang kan ketika ujian dan cobaan melanda kepada diri kita masing-masing, maka iman kita goyah. Benar kan? Lihat tuh kisah-kisah para nabi Ayub, Nabi Nuh semuanya. Jadi cinta itu sebuah pengorbanan. Benar kan? Ya, namanya sebuah pengorbanan, enak dan tidak enak, dinikmati tidak? Berarti ketika kita mendapatkan ujian sama Allah, ketika kita belum ridho, apakah kita sudah cinta atau belum? Makanya ada salah satu kitab yang bercerita tentang apa, saya lupa lagi siapa. Beliau ketika ditembak salah satu anaknya, siapa gitu, bukan saya Rosi, bukan ya. Itu untuk rasa wujud cinta dia sama Allah diuji dengan anaknya ditembak, kan meninggal. Nah, kita udah bisa nggak begitu? Anak diambil aja kita udah bisa. Kita punya anak nih, lagi lucu-lucunya diambil sama Allah, bisa nggak kita? Padahal itu bentuk ridho dan cinta Allah kepada hamba-hambanya. Makanya ujian itu bisa meningkatkan keimanan sebenarnya. Berarti ujian itu bukan untuk memundurkan atau mengkikis keimanan kita. Nah, bagaimana caranya? Pahamilah semua kehendak dan kekuasaan itu sumbernya dari Allah. Dan sababi yang ada di dunia ini adalah asbabiyah. Ketika kita memahami hakikatnya semua dan datangnya atas kehendak dan kudrat iradat Allah, maka timbullah rasa malu, rasa syukur, rasa ingat kepada Allah. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini tidak luput dan tidak lepas daripada Allah, sehingga kita bergantung lagi kepada Allah. Yang sebagaimana Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi itu yang tadi kita bahas. Jadikanlah Allah tadi kan nanti Allah akan, ketika Allah cinta kepada hambanya, matanya, kupingnya, tangannya semua jadikan penglihatan, pendengaran pun. Nah, kita rubah tuh, bisa nggak ketika melihat semua kebesaran Allah, pendengarannya Allah. Nah, kita tuh belajar ke situ tuh, agar tumbuh rasa mahabbah kita cinta kepada Allah. Belajar tuh ke anak, ya Allah, ini ciptaan Engkau indah, ya kan? Kok bisa ya dia yakin sama orang tuanya? Ternyata anak ini tidak memikirkan apa-apa selain kepada orang tuanya, yakin sama orang tuanya. Begitu juga agar kita lebih cinta, lebih yakin sama Allah, jangan pernah memikirkan apa-apa selain Allah, sehingga nanti Allah akan timbulkan, Allah akan tanamkan rasa di dalam diri kita, ya, rasa sayang, rasa cinta, dan rasa rindu kepada Allah. Jadi
selama ini, detik ini, saat ini, bagaimana ibadah kita mengingat kebesaran agung Allah, melihat, mendengar, berjalan, semua ini adalah punya Allah. Kalau kita sudah seperti itu, maka semua kita akan ikhlas ridho. Makanya amal yang terbaik, yang paling tinggi bukan sholat, bukan puasa, tapi ridho akan ketentuan Allah. Beri saya kalau udah mau bayar diri. Kenapa? Takut diuji sama Allah lebih besar. Kenapa? Ketika saya berbicara seperti ini, bukan yang diuji, yang lainnya dulu, tapi saya dulu diuji sama Allah. Contoh ayat mertua bilang sabar, qanaah, ikhlas, ridho. Allah uji mertua. Ujiannya apa? Dalam setahun abah umi ya meninggal, akeh ibu meninggal. Cuma dalam setahun belum meninggal. Terus anak 3 nikahin. Itu jadi begitu bisa nggak? Pusing nggak? Nikah dulu tapi baru meninggal. Terus nikah meninggal. Pusing nggak? Orang tua nih. Ini kalau kita sudah bab tasawuf begini, ini udah luar biasa diuji. Jadi rasa cinta sama Allah itu kepada hambanya bukan hanya diberikan kenikmatan, akan tetapi diberikan ujian dan cobaan. Kalaulah dia bisa diuji dengan cobaan, ya kan, ujian dan cobaan tersebut bisa tetap kokoh keimanannya, maka Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi. Contoh, Nabi siapa yang semuanya dibakar? Apa Nabi Daud Yusuf yang Nabi Daud, beliau ganteng, punya ternak kaya raya, tapi kata setan apa? Iblis apa? Dia lagi kaya, dekat sama kayak mau uji ya Allah, lagi susah. Kalau kita kan beda ya, lagi kaya jauh sama Allah, lagi susah dekat sama Allah. Kalau kita kan gitu ujiannya ya, gimana kan? Bedanya gitu. Kalau kita gitu, coba kita bisa nggak lagi susah dekat sama Allah, lagi kaya raya lebih dekat lagi sama Allah. Itu ya, berarti aina matakun, dimanapun kita berada, jangan pernah berpaling dari Allah. Itu intinya ya. Biar ada rasa hub, rasa cinta sama Allah. Ada lagi? Kita ngaji dulu ya. Kalau banyak kan takut sampai 10. Ya. Bisa 10. Nah, sekarang kita ngaji dulu bab tentang rumah tangga. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi dharain amin. Qala Rasulullah SAW telah bersabda Nabi Muhammad SAW, inna ar-rajula idza nadhara ila imra'atihi wa nadharat ilaihi bi syahwatin aw ghairiha nadhara Allah ta'ala ilaihi ma nadhara rahmah, fa idza akhadha bi kafiha ay la yali'i biha wa yujami'uha tasaqatat dhunubahuma min khilal asabi'ihima. Kata Nabi, sesungguhnya seseorang suami apabila memandang kepada istrinya dengan melihat daripada istrinya dengan rasa syahwat, nafsu atau tidak nafsu kepada istrinya, nadarallahu ilaihima nadara rahmah, maka Allah akan melihat kepada pasangan suami istrinya nadar rahmah, Allah memberikan rahmat. Jadi ketika kita mandang nih istri kita bangun tidur belek-belek ya kan, dipandangnya mungkin pun dengan rasa syahwat maupun tidak syahwat, ya Allah akan memandang hambanya tersebut dengan pandangan diberikan rahmat, kasih sayang Allah. Nah, bagaimana kita mau mengundang rahmat Allah, kasih sayang Allah? Kalaulah sesama seorang istri, suami dan istri tidak ada rasa cinta, rasa sayang, benar kan? Berarti kan Allah menginginkan kepada kita masing-masing dalam rumah tangga, jadikanlah rumah tangga itu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Jangan penuh suka dan duka, berantem, dikit senang, dikit berantem, banyak berantemnya dibanding
dengan senangnya. Nah, bagaimana rahmat kasih sayang Allah itu datang sehingga dalam rumah tangga itu tidak ada keberkahan. Nah, maka pandanglah suami kita, istri kita ya, keseharian dalam satu kali 24 jam, pandang yang senang-senang, bikin yang enak-enak, jangan bikin gak enak-enak. Apalagi pandang istri, mama ini emas buat mama, mantap itu. Kata diri, love you papa. Iya, salah. Udah papa, ayo kemana? Mana kek? Ini pandang suami istri kita ya kan. Kopi. Udah pandang mata motot lagi. Kopi. Gimana rahmat Allah mau datang, betul kagak? Nah, jadi pandang tuh. Nah, bunda, ya kan, mami, umi, ya kan, tolong dong kopi, tolong dong, bisa nggak bikin kopi? Iya sayang, ya, ini ayah, ini adik, ya, ini papa, ini papi, ini kopinya, jangan lupa ya setorannya. Tapi selama ini bagaimana kita membangun rumah tangga kita? Benar nggak? Jadi berarti kan Nabi ngasih solusi nih sama kita. Kalau pengen undang rahmat kasih sayang Allah, maka pandanglah pasangan hidup kita dengan penuh rasa cinta. Lihat ya Allah, Adika, ya kan? Walaupun ngejengkolin, ya kan, misalkan ini udah kita mandang sini sama suami, mandang sini sama istri, hati ngedoain, jadi udah kenyataan. Bener kan? Nah, jangan sampai kayak gitu. Apalagi suami, bener nggak? Berantem aja. Berantem boleh, kan berselisih pendapat boleh, tapi jangan ngalor gitu ngomongnya kemana-mana sehingga membuat seorang istri sakit. Ataupun sebaliknya, ya kan, ketika kita berselisih paham antara istri dan suami, istri mengeluarkan kata-kata yang membuat hati seorang suami sakit. Jangan begitu. Bagaimana Allah mau bagaimana diri kita dalam rumah tangga, mau Allah memandang dengan rahmatnya kasih sayang Allah. Berarti kan jawabannya di dalam diri kita sendiri. Oh, kita tahu nih kekurangan kita, tahu kelebihan kita, tahu kekurangan suami kita, tahu kelebihan suami kita, tahu kekurangan istri kita, tahu kelebihan suami kita, istri kita. Nah, pandang tuh kelebihan itu dengan rahmat, pandang kekurangan ke istri kita dengan lebih daripada rahmatnya kita. Tahu nih istri kita punya kelebihan kekurangannya begini nih. Jangan kekurangan itu apa? Kita ungkit, kita jadikan dasar buat rumah tangga kita berantem. Tapi bagaimana kekurangan itu ditutupi dengan kelebihan diri kita. Begitu juga suami. Kita tahu kekurangan istri atau suami istri segala macam. Nah, kekurangan istri ditutupi dengan kelebihan suami. Kekurangan istri ditutupi dengan kelebihan istri. Jadi kalau istri punya kekurangan, ya tutupinlah kelebihan seorang suami, ya. Suami punya kekurangan, tutupilah kekurangan suami oleh istri, sehingga tidak ada tuh rumah tangga berantem. Ya enggak? Dan selama ini kita mau bangun tidur, masih enak ke pandangan istri sama diri kita atau suami ke istri? Mau tidur, bangun. Karena suami bangun susah, undang nggak muka suami? Undang nggak tuh suami marah nggak suami? Marah. Kalau udah bangun tidur marah, bagaimana Allah mau ngasih rahmat kasih sayang Allah di pagi hari? Bagaimana hidup kita dalam satu kali 24 jam dicukupi sama Allah? Kan gitu. Berarti jawabannya ada di mana? Iya, kita sendiri. Ida binafsi, kembali tuh kepada diri kita sendiri.
Bukan hanya itu saja, faida akhadha bi kaffiha ay la ya'liha aw yujami'ha. Apabila seorang suami mengambil dengan telapak tangannya atau bercanda atau berjima dengan istrinya, kan bercanda nih, kita kadang-kadang berumah tangga suka bercanda nih, saya ya Allah bercanda nih pakai sendal mukanya pak jangan ya, kamu tangannya ya Allah mulus banget sih, kok tangan kamu kenapa nggak mulus, gimana mau mulus, kamu jarang beli ini skincare ya gitu, ih kamu hebat banget sih, gimana kamu bilang iya kamu kok agak keriput, gimana kamu bilang keriput, kamu jarang ini ngasih uang kan gitu, jadi bercanda tuh bercanda kan, walaupun begitu kan bercanda ya kan. Apalagi berjima tasaqatat dunubahuma min khilalin asabihima. Nah, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya jikalau ketika dalam rumah tangga ada candaan, ada tawaan. Ya. Jadi tuh digugurin tuh, dihapusin tuh dosa-dosanya sama Allah. Dosa-dosa salah bagaimana? Dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa kecil aja udah alhamdulillah. Bener gak? Kan dari besar dihapus dikit. Besarnya kecil nggak? Kecil. Insya Allah tidak ada. Nah, selama ini kita sama suami sering bercanda kakak. Buru-buru bercanda. Ya Allah, kamu dulu begini ya, sekarang begini ya, kan gitu. Jadi ada candaan, hidup tuh suasana ibu rumah tangga. Jadi nilai ibadah, digugurin dosa-dosa kita. Jadi mau dapat pahala, ya, mau dapat cara ngapusin dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita, gampang caranya. Bagaimana? Ajak istri kita bercanda atau cara yang lain, atau jami'ha berjima wik atau anak sekarang wik harus jempol wik itu salah, itu menggugurkan dosa ya. Saya itu gugurin dosa mulu saya itu jadi jadi orang ya berjima itu menggugurkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Wa mahalu dzalika, dan tempat demikian itu fima pada apa idza kana qasdihima, apabila bermaksud keduanya al-ifa fi awil waladi takdiri. Jadi ketika ia bercanda atau berjima dengan maksud ifaf, menjaga dirinya atau istri atau suami daripada ifaf itu hal-hal yang dilarang sama agama. Kan fungsinya nih fungsi bercanda, hikmah bercanda sama suami dan istri, hikmah bercanda di kasur segala macam, maaf ya ini bukan jorok, itu mempererat hubungan rumah tangga. Jadi sehingga tidak ada istri selingkuh ataupun suami selingkuh. Itu hikmahnya. Sering bercanda nanti ya di rumah ya. Nggak ada duit mah. Hari ini mama punya duit ya. Untuk siapa? Itu kemarin aku cek dompet. Wah, bercanda aja bercanda. Ya, ini bapak, saya cek bapak dompetnya nggak ada duit, emang nggak ada duit. Terus kapan adanya Pak? Doain aja biar ada. Dan gitu, enak ya kan hidup. Sehingga rahmat Allah tuh turun. Ya Allah, ini nih hambaku yang hamba inginkan. Rumah tangganya enak lihatnya, ya nggak? Sejuk. Nah, bisa kayak gitu kita. Jangan ada maunya aja bercanda lah. Nih kaki gue nih dikasih nomor gitu. Nah
Nah, kemudian kata Nabi dari lain, waduya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, anna rajula, bahwasanya seorang laki-laki, la yujami'u ahluhu, dia la yujami'u ahluhu ay zaujatuhu, dia senantiasa berjima, ya berjima, berhubungan suami istri, ya khusus istrinya nih, khusus istrinya, fayaktubu lahu bi jima'ihi ajrun urida dzakara qatala fi sabilillah, maka Allah akan menulis baginya jikalau suami istri berjima ajrun waladin dzakara qatala fi sabilillah, pahala seperti anak yang disebutkan melakukan peperangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika suami pengen dapat tuh istri, mas setoran dulu, ya Allah ini apa jangan begitu ya, itu fayaktubulahu, Allah tulis tuh pahala baginya, sama saja pahala jihad, seorang anak jihad di jalan Allah. Tapi ya laki-laki harus tahu diri juga lah, ya nggak, bini lagi capek jangan dipaksain juga, ya nggak, bini lagi sakit jangan dipaksain juga, jangan itu hadirin ya. Iya, situasi kondisi lah ya. Iya, hajar ya, lihat situasi dan kondisi ya. Nah, jadi orang yang dekat sama ketika kita nih suami istri ya melakukan jima, Allah memberikan pahala jihad di jalan Allah. Wa inna ma qala dzalika li'annahu liyawlida lahu mithlu hadzal waladi lakana lahu ajrun tasabbabu fihi ma'a anna Allah ta'ala khaliquhu wa muhyihi wa muqawwiyahu 'ala jihad. Nah, kenapa orang yang senantiasa melakukan berjima, suami meminta istri berjima atau sebaliknya, itu mendapatkan pahala jihad seperti jihad di jalan Allah? Karena pada hakikatnya di sini dia jelaskan, karena pada hakikatnya anak yang ketika kita lahirkan itu merupakan dasar sebab daripada orang tua. Nggak ada anak ya, beda kalau Siti Maryam ya. Jadi ketika anak dilahirkan dengan sebab apa? Bapak ama. Emang dulu nyari anak. Baik jangan jadi bikin anak Pak. Nyari enak kan? Nyari enak bukan anak tanya saya bikin anak dia enggak, nyari enak dia. Iya. Nah itu menjadi penyebab ya, penyebab pahala jihad di jalan Allah. Jadi anak yang kita lahir ya, ini anak yang kita semuanya ini menjadi sebab lantaran orang tua. Makanya Allah memberikan jihad di sabilillah. Nah, kita harus yakin fihi ma'an Allah Ta'ala khaliquhu wa muhyihi wa muqawwiyahu 'ala jihadi walladhi ilaihi min tasabubi faqat. Nah, kita harus yakin Allah yang menciptakan anak kita, Allah yang memberikan kehidupan anak kita, Allah yang memberi kekuatan anak-anak kita. Tapi kenapa kita merasa kuat? Tapi kenapa kita bisa merasa memberi kehidupan kepada anak kita? Tapi kenapa kita merasa yang senantiasa merasa kita yang menciptakan anak kita? Benar nggak? Nah, jadi dirubah tuh. Pada dasarnya anak itu hanya menjadi sebab lantaran orang tua mendapatkan pahala jihad di jalan Allah, tapi anak adalah sebuah amanah yang pada dasarnya Allah lah yang memberi kekuatan, Allah memberi kehidupan, Allah juga yang menciptakan. Tapi kenapa kita takut banyak anak? Kayak itu anak ketiga, kayak ini 5. Jangan takut ya kan? Iya. Ini ntar lagi mau bikin 11 katanya. Iya. Bah, apa-apa banyak anak banyak rezeki ya kan.
Kalau yakin nggak banyak anak punya rezeki? Gitu. Yakin ya? Iya. Ya Iya. Jadi untuk ada cerita ini, cerita orang tua dulu, ya kan? Bapak emaknya nangis kalau setiap lebaran haji, lebaran Idul Fitri nangis tuh. Suami istrinya nangis tuh. Lu kenapa sih Neng? Setiap lebaran lu nangis mulu Neng. Kenapa lu setiap lebaran haji, lebaran Idul Fitri lu nangis mulu? Ya bang, gua nyesel bang. Kenapa lu nyesel kenapa? Anak gua cuma 10 bang. Emang kenapa? Kan lumayan bang, tiap lebaran gua dikasih per anak 1 juta, 10 juta bang. Coba bang, anak gua 15, 120, lumayan gua bang, panen setahun sekali 20 juta. Iya. Itulah kita lebaran kan sekarang gua berapa ya? Itu kan gope ya kan 1 juta. Itu anak 1. Itu makanya ini baru 3 juta nih. Iya, Paul 1 ya 7 tahun. Ibaratkan enggak juga Ustaz, karena anak 1 kan masih 1 juta kan bisa jadi ya kan? Iya, ada yang enggak mungkin pengincar anak 2, enggak apa-apa Bang. Masih kita udah tua kasih 10 juta. Iya Pak. Ya, jadi anak itu sebuah amanah Allah yang hidupin, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang ciptain, kita hanya menjadi sebabnya saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita doa kepada Allah ya. Nanti kalau nanya habis ngopi dulu, mau menanya gitu ya. Doa sama Allah mudah-mudahan kita selalu kesehatan walafiat, panjang umur. Apa yang kita pelajari saat ini dan sebelum-sebelumnya menjadi wasilah dan asar sehingga kita berbekas dalam hati dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berharap pada Allah mudah-mudahan ya Rabb rumah tangga kita semuanya diberikan rahmat dan kasih sayang Allah, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, dan rumah tangga kita dijauhkan dari bala petaka dan musibah, dan juga anak-anak kita ya Allah jadikan anak yang saleh dan soleha yang senantiasa taat kepada Engkau Allah dan Rasulnya, dan tidak taat kepada anak atau taat kepada kedua orang tua dan semuanya. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita diangkat derajatnya ya Rabb, baik lahir maupun batin, dan dijaga dari mara bahaya dan petaka dan musibah, dan mudah-mudahan juga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anzilna ma'idatan minas sama'i tubdilna awwalil akhir wa yatminka rizqna dakhul rizqin. Allahumma anzilna rahmatan wa barakatan wa salamah wal afiyah wa rizqan halalan tayyiban mubarakah bila ta'bin wa nasr minnaka ala kulli syai'in qadir. Alaina fi hadzal majlis ya Rabb, fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.